Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku.
sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah PA pada sore hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Kau sertai setiap hidup kami dan juga biarkanlah kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau buka hati, telinga dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan, melalui ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, setelah kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Markus pasal yang ke-7. Kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-34. Di situ dikatakan, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan yaitu Yesus membuka yang tertutup. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37, kita mungkin bisa melihat cerita dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan juga memulihkan orang yang bisa dikatakan tuli dan juga gagap atau tidak bisa berbicara. Nah, bagaimana di sini dikatakan setiap orang bisa dikatakan pernah mengalami yang namanya ketutupan atau dalam hidupnya ia tidak mau mendengar nasihat, sulit memahami firman Tuhan, bahkan tidak berani berbicara tentang kebenaran. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap atau tidak bisa berbicara. Tetapi bagaimana mukjizat ini bukan hanya soal fisik. Ini berbicara tentang kondisi kerohanian seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya Tuhan Yesus kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-31, bagaimana ia meninggalkan daerah Tirus dan juga melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah daerah Dekapolis. Bagaimana di sana adalah wilayah orang non-Yahudi. Artinya bagaimana mukjizat ini menunjukkan kasih Tuhan yang bisa dikatakan untuk semua orang. Tidak terbatas pada satu kelompok saja. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 32, bagaimana dikatakan mereka membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Maknanya bahwa bagaimana tuli bisa dikatakan tidak peka terhadap suara Tuhan dan juga gagap sulit menyatakan kebenarannya. Nah, banyak orang datang ke gereja tapi tidak benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita tahu yang benar tapi tidak berani berkata atau bersaksi tentang Kristus. Kalau kita melihat bagaimana saya memberikan ilustrasi seperti radio rusak yang bisa dikatakan sinyal ada tetapi tidak bisa menangkap suara. Nah, begitu juga hidup kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Apakah kondisi manusia kita bisa menerima sinyal dari Tuhan atau seperti orang yang tuli dan gagap ini? Nah, kita mau membuka hati kita dan pikiran kita untuk terus ditaburi kebenaran firman Tuhan dan juga kita mau bersaksi dan juga berani berkata tentang Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, Yesus menarik dia dari orang banyak. Bagaimana Tuhan Yesus peduli secara pribadi, bagaimana Tuhan bekerja dalam keheningan bukan tentang keramaiannya. Nah, bagaimana ia memasukkan jari ke telinga dan juga membuka pendengaran orang yang tuli tersebut dan juga menyentuh lidah, memulihkan perkataan orang yang gagap tersebut. Bagaimana Tuhan ingin hubungan pribadi dengannya itu tetap lancar, tidak semena-mena tertutup begitu saja atau
terputus begitu saja. Bagaimana Tuhan ingin hubungan kita selalu intim, selalu ingin dekat kepada Tuhan. Makanya kita tidak cukup hanya untuk ikut ramai dalam ibadah, tapi kita harus mengerti apa yang menjadi makna ibadah tersebut. Jangan sampai kita datang beribadah hanya sekedar beribadah lalu pulang tidak menerima berkat Tuhan. Tapi kita mau datang ke gereja, kita mau menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, makanya kuasa Yesus yang membebaskan. Bagaimana kalimat kunci dari ayat 34 yaitu Ephata, terbukalah. Mungkin di sini satu kata yang bisa dikatakan sangat penuh makna, penuh kuasanya. Bagaimana Tuhan sanggup membuka apa yang tertutup. Bagaimana hati yang keras bisa dilembutkan, pikiran yang tertutup bisa dibukakan, dan juga hidup yang terikat bisa dilepaskan. Nah, makanya pada sore hari ini kita diingatkan kembali bahwa kuasa Yesus yang membebaskan kita itu, apakah kita sudah pergunakannya dengan baik? Atau kita sudah menerimanya? Kita mau menerima apa yang baik daripada Tuhan, kita pun juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Nah, hasil apa yang kita dapat? Seketika itu juga terbukalah telinganya atau pendengarannya. Bagaimana mujizat Tuhan itu nyata dan juga mengubahkan hidup. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tuli bisa mendengar, dari yang tidak bisa berbicara atau gagap bisa berbicara kembali. Ini pun adalah hasil respon dari orang yang bisa dikatakan tidak bisa mendengar dan juga gagap ini. Karena mereka percaya, maka Tuhan bisa menyembuhkan. Bagaimana Tuhan tidak setengah-setengah dalam bekerja. Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam melakukan mukjizat. Kalau misalkan orang membutuhkan mukjizat, maka Tuhan akan menyembuhkan, bahkan menjawab mukjizat tersebut. Perubahannya sejati pasti terlihat melalui hidup kita sebagai orang percaya Kristus. Dan juga kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita harus pergunakan dengan baik dan juga harus pergunakan dengan saksi untuk menjadi saksi Kristus. Nah, apa respon manusia di dalam ayat 36 sampai dengan ayat 37? Bagaimana ia menjadikan segala sesuatu yang baik, walaupun Yesus melarang mereka memberitakan, mereka tetap bersaksi. Inilah yang diinginkan Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar menjadikan mukjizat itu sebagai alat, tetapi ia mau bersaksi. Ia mau bersaksi bagaimana orang yang mengalami Tuhan pastinya tidak bisa diam. Ia mau bersaksi tentang Kristus. Ia mau menyaksikan cinta kasih Kristus melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bagaimana kesaksian adalah bukti pengalaman nyata di saat kita disembuhkan, di saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya kita semua pernah menjadi, apakah kita semua pada sore hari ini pernah mengalami mukjizat Tuhan? Mungkin ada yang pernah sakit, ada yang bisa dikatakan tidak bisa sembuh, dokter memvonis bertahun-tahun tapi tidak sembuh. Bagaimana penyakit yang bisa dikatakan tidak bisa disembuhkan, tapi bagaimana kita harus tetap percaya bagaimana Tuhan Yesus datang dengan satu tujuan, untuk membuka apa yang tertutup di dalam kehidupan kita. Nah, aplikasi apa yang dapat kita ambil dan juga kesimpulan apa yang dapat kita ambil melalui cerita pada sore hari ini? Kita belajar bahwa kita harus mendengar firman Tuhan, lewat firman doa dan juga ketaatan. Kita harus bisa mengaplikasikannya dan juga berani berkata benar, mulai dari hal yang kecil, yaitu bersaksi, berkata jujur. Izinkan Tuhan bekerja secara pribadi, maka kita harus menyediakan waktu khusus dengan Tuhan dan juga membangun mesbah doa kita kepada Tuhan. Nah, makanya sebenarnya apa saya ambil yaitu kita harus membuka hati kita. Di saat Tuhan Yesus mau membukakan hati kita yang tertutup, maka kita pun harus membukakan hati kita untuk Tuhan. Maka mujizat itu akan bisa menjadi mujizat yang besar, menjadi saksi kepada orang-orang di sekitar kita. Maka Tuhan Yesus adalah kunci itu. Ketika dia berkata Ephata, hidup kita tidak akan sama lagi. Kami firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, kepada sore hari ini kami boleh
mendengar kebenaran firman Tuhan, dengan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengar secara online, dan juga baiklah jemaat Tuhan dapat terberkati, dan juga firman Tuhan dapat menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami balaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.